Manado, Jakarta. Halo semua, nama gue Keke, 8 2001. Ini ada Bang. Saya Jadrit 892. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Ini bener-bener keren banget karena di hari ini kita kedatangan dari om-om yang ngerti banget sejarah dari organisasi yang paling besar di SMA 8. Yang paling tua tuh udah pasti. Nah, makanya coba kita mau absen hari ini. Kita mulai dari om yang pertama. Silahkan nih, om siapa namanya? Nama saya Boni, lulusan dari Semandal 1982. Wih, oke. Belum lagi ya? Ada om berikutnya. Ya, nama saya Bidong, SMA 8 tahun 1987 lulus. Oke, kalau nama saya Ajay tahun 89. Nah, ini kayaknya ini nggak nama asli Kalau ya? 8 Ini saking asiknya kagak ada yang pakai nama asli nih kayaknya nih. Nah, tapi kita tuh hari ini tuh ngebicarain apa sih, Jabi? Oke, jadi gini, kita tuh ingin tahu sih sebenarnya di organisasi yang ada di SMA 8 nih, gitu ya. Kalau dilihat dari background ada Kuapalanya tuh. Gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Kuapala. Apa sih tentang Kuapala tuh? Om Boni bisa cerita nggak? Kuapala apa ya? Kalau untuk sejarah Kuapala, di sini ada yang lebih senior. No, Om Acing. Om Acing ya? Ya, cerita. Oke, jadi nanti kita bakalan ngobrol sama Om Acing. Nanti pasti akan ada keterangan mengenai apa itu Kuapala. Tapi sebenarnya Kuapala katanya singkatan ya. Tentang apa sih Kuapala itu? Itu apa sih Kuapala itu? Kalau setahu saya, Kuapala itu singkatan dari Putra Putri Pecinta Alam. Oh SMA 8. iya, jadi kerjanya pasti bukan ke mall ya? Bukan. Kalau dulu zamannya Om Bidong misalnya, Iya. Kuapala tuh ngapain aja sih? Kuapala biasa jalan-jalan terus. Jalan-jalan. Jadi yang pada belajar kita juga jalan-jalan terus. Emang dulu waktu di SMA 8 jurusannya ngambil jurusan apa? Oh ya itu dia. Jadi orang-orang dari PNS kita di jurusan Kuapala di sini. Kita ada jurusan IPA, ada jurusan Kuapala ya. Luar biasa. Ya, pantesan lulusnya cepet ya kan? Benar. Tapi katanya kalau dari tahun ke tahun itu Kuapala tuh beda-beda ya generasinya. Ada yang udah canggih, ada yang naik tebing, ada yang canggih udah naik wall climbing Luar gitu biasa. udah wall climbing gitu kan. Gimana tuh kira-kira? Mungkin Mas Aja ini, Om Aja ini kan udah transisi ke 90-an. Iya, kebetulan saya di angkatan saya ketua Kuapalanya gitu ya. Oh iya. Nah, sebenarnya transformasinya ini yang dari angkatannya Bidong. Bidong kan 87, 88, 89 gitu ya. Itu sebenarnya sudah mulai banyak yang tadi yang kita biasa kegiatannya outdoors ya kan, ya kan? Namanya camping udah pasti gitu ya. Terus ada yang namanya LLP, lomba lintas pedesaan. Belum Lomba. pernah dengar ya? Lomba lintas pedesaan. Oh baru tahu. Jadi lomba lintas pedesaan. Iya. Oke, itu tuh apa tuh lomba lintas Nah, pedesaan? itu adalah apa namanya? Dulu tidak melibatkan hanya cuma Kuapala, cuma Kuapala adalah panitia ya, tapi bersama SMA 8 ya. Jadi biasanya panitia itu kelas 2, tapi kelas 1 diikutkan gitu, ya kan? Jadi jalan dari pedesaan dulu kan SMA 8 kota begitu gitu. Tapi di pinggirannya itu masih kampung. Nah, jadi kita pedesaan itu ada yang dari waktu di angkatan saya itu dari Depok tuh, gitu kan? Depok dulu masih kampung. Iya kan? Itu melewati kampung-kampung. Tahun 80 masih kampung lah ya. Iya. Terus juga ada yang dari Bekasi ke apa namanya ke SMA 8, terus juga ada yang kalau nggak salah Pondok Cabe ya, Pondok Cabe gitu ya. Nah itu jalan. Jadi mereka dilepas apa di poin itu pertamanya itu adalah di misalnya tadi di Depok gitu ya. Mereka jalan tuh. Nah selama dalam perjalanan itu apa mereka kita bisa kasih kuis gitu ya, bisa kasih apa namanya ada di sport tertentu itu ada kasih pertanyaan gitu ya. Nah, itu menarik karena ya jalan aja sih gitu ya. Waktu itu jalan, terus juga nanti kalau ada yang capek ada tim sweepernya, terus juga ada yang kasih makan gitu ya, terus dikasih peta gitu kan, lucu juga dulu. Zaman dulu kan Peta buta ya? Belum ada Gina. mereka jalan gitu. Ya. Jadi dulu zaman masih belum outdoor. Kalau sekarang kan apa-apa
jangan indoor-indoor, ya kan, sirkulasi udara dan lain-lain. Iya. Udah outdoor ya, anak-anak Puapala. Iya. Tapi sebelum kita lanjut cerita, jangan lupa subscribe, komen yang banyak, tanyain kira-kira apa yang perlu kita buat lagi di yang berikut-berikutnya. Yang pasti jangan lupa like di channel kita, Smandel Jakarta Channel. Iya. Kita lanjut lagi kan dari LLP. Kira-kira Bang Jabri gimana? Tapi sebenarnya sih saya nggak penasaran nih. Kenapa kok om-om yang ada di sini milih Puapala? Organisasi Desma kan cuma Puapala doang saat itu. Gimana Bang? Kalau untuk organisasi banyak, Banyak, ada Pak Fitri, terus ada juga baris berbaris, ada Sierra, juga zaman Mas saya Ibra. pakai Sierra Iya, ya. ada Mas Ibra, gitu. Iya. Tapi memang di sini Puapala memang kebanyakan kegiatannya memang selain indoor, outdoor, outdoor juga ada, tapi lebih banyak di outdoornya. Oke. Nah outdoornya itu menyangkut ya kita ke pecinta halaman. Ya. Seperti kita camping, dulu ada yang namanya camping family camp, terus ada juga jambore, terus ada juga memory camp, seperti itu. Jadi kita selalu mengadakan, biasanya kalau memory camp itu adanya di bulan Desember. Masih hujan dong. Iya, betul. Nah kalau untuk bulan Julinya kita jambore, jambore SMA 8 seperti itu. Nah itu dalam jambore dan dalam kegiatannya mengundang para alumni. Nah, itu Jadi dia. ada engagement ya. Iya. Betul. Oke. Alumni ikut di situ. Jadi alumni itu merasa peduli juga. Jadi ada ikatan di situ. Istilahnya para alumni sudah lulus tapi punya rasa ikatan dengan yang masih aktif di SMA. Seperti itu. Itu luar biasa banget loh. Ini angkatan 80-an. Ya, Mas Idom tadi Iya. angkatan berapa Mas Idom? 87. Jurusan Puapala ya. Iya, Terus habis lulus kan barengan tuh, alumni masih suka Iya. datang lagi ke Puapala. Tapi sesama alumninya tuh masih suka ngumpul nggak sih? Kalau untuk ngumpul, kita biasakan kegiatan resminya nih, alumni tetap di pecinta halaman. Oh. Tapi kalau untuk kita ngopi bareng, terus kita ngobrol bareng, itu di luar keorganisasian, kita tetap solid. Kita solid. Misalnya, kalau teman kita ada kegiatan, ya keluarganya, kegiatan keluarga lah, gitu ya. Kita nih yang membantu. Jadi di situ memang di Expa, di situ kepeduliannya terhadap teman, terhadap manusia mungkin ya. Kepedulian tinggi, terus kerjasamanya juga kita juga di sini solid. Nah, benar banget. Tadi ada Expa. Iya apaan? Apa Expa? Ada yang bisa jelasin ya? Expa ini apa? Om Ida mungkin bisa jelasin. Iya, Expa apa ya? Expo itu perkumpulan dari kami kita yang dari alumni sekolah ya, itu bergabung di Expo ini untuk kegiatan awalnya kegiatan outdoor. Jadi kalau Expo di tahun 80-an awal itu masih kegiatan outdoor cuma. Nah, begitu masuk ke 90-an 2000 itu ada indoornya. Jadi kalau 80 belum pernah ada climbing wall, itu mulai ada climbing wall. Nah, kita juga itu berevolusi. Jadi kita nggak cuma kegiatan activity outdoor, sekarang sudah ada juga kegiatan sosial. Sosial, jadi mungkin Mas Boni, Mas Aja juga bisa mengerjakan kegiatan seperti apa. Jadi kita juga udah mulai itu. Jadi ada evolusi ya dari yang tadinya pecinta alam, kegiatan-kegiatan yang naik gunung lah, itu semua itu kemudian bukan beralih lah. Ada kemudian ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Iya. Bisa disitu nggak apa sih kiprahnya Expa nih di kegiatan sosial? Kiprahnya Expa itu kegiatan sosial banyak. Maksudnya kegiatannya itu dari tahun ke tahun selalu ada. Target Expa tuh dulu kita berkegiatan sosial itu setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Terutama dalam hal sunatan massal, terus termasuk pengobatan gratis seperti itu. Itu bikinnya di sekolah atau di tempat-tempat lain? Kita di tempat lain, Oke. kita nggak di lingkungan sekolah dibuat, Nggak cuma tapi di Duren, di Bukit Duri doang ya di Nggak diri cuma kita di buat, Bukit Duri. tapi kita lebih banyak luar. Jadi kita jangkau tuh daerah-daerah yang terpencil yang kira-kira memang nggak ada puskesmas, gitu. Jadi nggak ada Pedalaman dong? Iya,
di gunung-gunung seperti Sambil itu. sambil naik gunung, sambil bersosial. Betul, betul. Jadi kita mencari seperti kayak sasaran. Kira-kira kita bikin kegiatan bakti sosial atau pengobatan massal itu memang kita pilih-pilih. Jadi kalau memang di situ udah banyak dokter atau udah ada puskesmas itu kita nggak utamakan. Yang kita utamakan memang di daerah terpencil yang jalannya susah dijangkau seperti itu tujuan kita di situ. Jadi itu kan kegiatan-kegiatan sosialnya bersama dengan Expa ya tadi. Ya. Nanti kita eksplor lagi ya, Ya, Expa. ya. Tapi penasaran sih, mereka tuh sekarang kegiatannya om-om ini mungkin bisa cerita dikit. Kegiatan Ya. sehari-hari sekarang di bidang apa, sibuknya ngapain? Kalau saya pribadi ya mungkin saya udah usia pensiun ya. Kita jadi di sini kegiatan saya ya wira swasta. Seperti saya di bidang landscape. Oh, Berarti berhubungan dong sama Iya, Expa ya? betul. Jadi kegiatan yang sekarang itu dari para om-om ini yang kira-kira masih connect ke Expa. gitu ya. Jadi kalau tadi landscape. Betul, betul. Mantap. Kalau saya paling karena sudah pensiun, jadi tinggal jalan-jalan aja. Mantap. Ini makin lancar ya jalan-jalan. Udah berapa gunung yang udah pernah Iya. daki, disambangi. Nah, itu dia. Terakhir saya ke gunung 2 tahun lalu. Masih 2 tahun lalu ya? Wow. Di dalam memang ini agak ini ya, jadi begitu turun ternyata saya harus pasang ring lagi. Serius om. Serius om. Jadi dalam itu udah 3 ring. Jadi ini karena perilaku saya. Wow. Tapi itu bukan yang terakhir dong. Yang 2 tahun lalu bukan yang terakhir dong. Mantap loh. Gila keren banget. Kalau Mas Om aja nih gimana? Saya Om? masih aktif di perbankan saya tetap masih. Saya Banker. Hubungannya nih Expa sama banker tuh apa gitu? Apa semuanya satu bank dibawa ke gunung gede? justru begini ya. Ini Om Indra Jabir juga dari perbankan juga pernah juga. Mas sekarang saya masih beda kantor gitu ya. Bahwa kesini gitu ya, yang namanya ada go green ya, terus industri keuangan juga udah mengarah kepada industri keuangan yang berkelanjutan. Ya. Nah, salah satunya Sustainable ya financing, sustainable ya. financing itu. Nah, itu yang mau diarahkan jadi kemauan perbankan ya, gitu ya oleh OJK sendiri gitu ya, supaya bank-bank itu mendanai, gitu ya, membiayai kegiatan-kegiatan yang kepada ke lingkungan gitu. Oh. Ya, gitu. Padahal Ya kan? Dan itu nilainya returnnya lebih masih plus. kecil. Ya, Returnnya masih kecil. Betul. Tetapi harus disupport. Iya. Berarti karena dulu cinta alam, jadi lebih cepat paham ya, lebih ngerti lah. Iya, The kira-kira. importance of itu Kira-kira ya. gitu. Green financing. Jadi not only kita cari untung ya, tapi juga kita harus memang membantu tadi karena itu kelangsungan hidup manusia gitu. Ya kan? Iya, Terus iya. mengurangi juga misalnya penggunaan ke plastik gitu kan. Jadi ya kan? hubungannya jiwa sosialnya Jelas. Iya. Iya, jadi Ini makin seru perbincangan kita. Kita udah ngomongin bahkan gelas plastik, green financing. Jangan lupa like, subscribe di channel apa? alumni Semandel JKT. Jangan lupa bunyikan belnya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang nih dari kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh om semuanya dari sini ngomong luar biasa sekali gitu ya. Terus apa nih harapannya dari om semua ini terhadap keekspaannya gitu? Atau ekspa itu wadah apa sih sebenarnya? Iya, gue sebenarnya masih penasaran. Bener deh, karena gini, dulu aku waktu di SMA 8 kesenian, anak dance. Oh, anak Jadi dance. sama anak Kuapala tuh agak jauh, Oke. agak nggak nyambung. Rata-rata kita main sama anak OR, sama anak olahraga. Nah jadi pengen explore lagi sih. Kayak Kuapala tuh kan udah keren. Aku tahu anaknya sampai sekarang itu benar-benar masih pada kompak banget tuh. Nah tapi Expa nih aku baru udah pernah dengar, tapi belum paham kapan sih kira-kira dibentuk. Terus sekarang tuh kegiatannya apa aja gitu. Kalau untuk Expa itu sebenarnya kita ini kumpul-kumpul para alumni sama depan. Alumni SMA 8. Iya. Bukan alumni yang Kuapala. Bukan. Oh, Itu dari Kuapala termasuk. Kuapala doang kan, kalau Expa itu kan.
awalnya memang kita berpikir untuk Expa itu Expo Apala. Tapi akhirnya kita berpikir ke depan lagi. Pada waktu itu sebenarnya di anggota keluarga kita kan bukan anak SMA 8, gitu. Keluarga kita anak kita gitu kan, atau orang tua kita. Dia bisa ikut di dalam Expa kalau Expa mengadakan kegiatan sosial atau camping, family camp seperti itu. Nah itu jadi kita di situ menyebutnya Expo bukan Expo Apala lagi, tapi Ex Pencinta Alam. Ya. Jadi anggotanya adalah semua yang memang memiliki keminatan terhadap pecinta alam. Betul, khususnya warga alumni SMA 8. Warga alumni SMA 8. Jadi di sini Emang ada yang bukan anak 8 masuk jadi Expa? Expa di sini penjabarannya setiap alumni SMA 8 dianggap anggota Expa. Kayak otomatis. Iya, tapi ada dua di sini. Maksudnya gini, ada yang aktif dan pasif. Yang pasif itu yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Expa. Dia tetap anggota tapi tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Expa. Yang aktif itu yang selalu mengikuti kegiatan Expa. Apapun Expa lakukan, dia siap untuk membantu seperti itu. Terus dalam hal kerjasama di sini Expa itu dulu waktu tahun 2004 kita kerjasama dengan organisasi dunia dari Inggris, Oxfam. Bencana alam di Aceh. Tsunami? Iya, tsunami Aceh. Jadi pada waktu itu Expa ya, dengan tsunami Aceh? ya, Berarti tahun 2004. kita ini tahun 2004 itu tanggal 24. Iya, Desember. Ya, 24 itu saya waktu itu cuma dengar ada bencana gitu kan. Nah kita bingung nih mau melakukan apa nih di situ gitu. Itu pas tanggal 26-nya saya dikontak sama Dr. Acing, sama Maman bersama yang lainnya. Siap nggak berangkat ke Aceh? Dokter Acing angkatan berapa? 76. Widih, dahsyat, 7 Masih usia 2 tahun. udah lahir, alhamdulillah ya. Masih 2 tahun. Jadi memang dulu yang namanya Expa tuh udah lintas angkatan. Dari dulu ya? Ya, udah lintas angkatan. Nah, ngomong soal lintas angkatan Om Doni, berarti Om Idom 87, Om Aji 89, nama deh anggota Expa yang tadi disampaikan Om Doni tadi, itu ada berapa sih sebenarnya sekarang? Kalau tadi Om Boni bilang kalau sekarang itu yang mungkin yang terdaftar itu ada sekitar 50-an ya. 50-an. Ya. Kalau ngomong yang aktif ya tadi ya mungkin setengahnya gitu. Ya kan? Tapi bukan dalam arti begini. Aktif mungkin pertemuan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngadakan satu kegiatan itu bisa terdaftar itu bukan 50 lagi, bisa 60 lagi, bisa lebih banyak gitu. Banyak ya. Iya. Tapi itu loh anggotanya karena tadi bahwa Expa itu anggotanya cair kan, asal dia satu minat gitu ya, satu hobi yang tadi ya, bahwa pecinta alaman, kemudian pada alam dan lingkungan ya, itu ngakam, nggak harus tadi ya, karena harus lulusan Buah Pala lah ibaratnya. Artinya nggak alumni Buah Pala juga bisa jadi anggota Expa. Bahkan pokoknya kalau alumni 8 jadi anggota Expa. Buat teman-teman di sini yang udah kenal Expa lama, udah pernah gabung, udah pernah ikut aktivitasnya, tulis dong di kolom komen kira-kira apa aja. Jadi kita ngerti itu. Udah pernah bareng sama Oxfam di tsunami Aceh dan lain-lain. Komennya jangan lupa. Oke. Saya tambahin tadi, selain Oxfam, sebelumnya juga Expa pernah kerja bareng sama PricewaterhouseCoopers, PwC. Ya, sudah Oxfam ya. Jadi saya sebutkan aja. Selain Oxfam adalah PricewaterhouseCoopers ya. PwC. Iya, itu pembuatan apa ya? Pipa ya. Pengayuran di Gunung Gede untuk masyarakat dulu. Iya. Gitu ya. Jadi dari daerah yang nggak adanya air tadi kita adakan piping pipa supaya bisa itu CSR-nya mereka melalui Expa. Baru kerjasamanya gimana tuh dengan Expa tuh kan? Ini kan organisasi istilahnya hanya kita aja nih yang ngerti, yang tahu tuh gimana? Jadi memang tadi bahwa anggota Expa itu kan kita anggapnya setiap lulusan S1 kan itu Expa gitu ya.
utamanya itu ya. Iya. Nah, ada anggota kita gitu ya, yang memang ada kenal di sana atau kerja di sana, kalau misalnya gitu ya, gitu ya. Jadi itu yang membawa kita gitu loh. Expa ada gitu. Padahal Expa waktu itu kalau ditanya badan hukumnya nggak ada gitu ya. Loh, emang sekarang udah ada? Waduh. Jangan Iya kan? Sekarang sudah ada gitu. Ya kan? Sudah ada. Ini udah berbentuk badan hukum Iya, ya. badan hukumnya ya. Wah, tulis di komen ya. Baru tahu atau udah tahu? Ya. Nah, saya cerita lagi, jadi sebelum berbadan hukum pun kita udah kerjasama dengan pihak lain. Contohnya lagi selain Auspan tadi, PwC, Toshiba juga ya. Toshiba juga. Jadi, Iya. Keren banget. iya. Bahkan kita pernah kerjasama juga dengan AXO Nobel. Mandiri juga pernah. AXO Nobel Mandiri waktu ini Kali itu Ciliwung Bersih. Oh, baru dong. Udah lama Ciliwung Bersih 2000-an. Udah lama. Bukan yang sekarang nih Ciliwung Bukan, bersih. bukan. Berarti udah sempat bersih, kotor lagi. Iya. Ya, jadi Ciliwung yang nggak sekarang bersih lah ya dulu. Udah much better. Oke, yang terus satu lagi yang saya contohnya adalah dengan AXO Nobel. Oke. Nah, AXO Nobel kita bikin sunatan massal tuh di desa Ciambar, Sukabumi. Wow. Gitu. Jadi Om Rani juga tahu tuh, waktu itu di sana di Sukabumi, kita buat sunatan massal anak-anak gitu loh, anak-anak yang apa, anak-anak kecil yang kita sunat dan itu baru pertama kalinya. Nah, itu juga dokternya ada di sini, Dr. Acing kalau saya misalnya gitu tuh, ya kan? Itu juga bisa cerita banyak. Nah, itu salah satu kegiatan itu sunatan massal gitu ya, dengan apa tadi kerjasama dengan AXO. Nah, itu contoh adalah kita bersama dengan badan apa namanya tadi ya, perusahaan atau badan-badan Iya, hukum yang iya, lain. iya. Walaupun kita belum punya badan hukum gitu. Waktu itu belum punya badan hukum. Tapi kita sudah bisa dipercaya gitu. Nah, iya. Nah, Poinnya ini itu saya bisa tambahin ini dipercaya. kegiatan di luar ya. Nah, bagaimana itu SMA 8, karena kan SMA 8 nya kalau itu SMA yang plus ya, plus banjir maksudnya. Itu satu-satunya Nah, iya. yang punya itu kan apa? Explore-nya adalah crafting. Ya. Iya, betul. Tahu sudah latihan kan? Betul. Jadi di Expo ini terakhir kan banyak tahun 2020 1 Januari ya. Nah itu terakhir maksudnya di SMA 8 untuk ya bagus untuk banjir. Jadi di situ kita juga sekarang juga aktif lagi kegiatan outdoornya. Ada bukan rafting tapi apa namanya olahraga air ya. Ada satu perahu juga, ada juga kita siapin kalau ada emergency. Kemudian juga nah itu dari kalau yang di Om Ajay bilang itu yang kita luar, tapi di semua itu juga nggak lupa. Jadi kalaupun ada banjir kita akan cepat Nah, pengobatan masalah. aku kemarin kayaknya agak dengar tuh ya, waktu ada bencana, aduh aku mohon maaf nih lupa namanya. Kalau nggak salah Expa yang turun ya, Nah, yang boleh di longsor gitu ya. yang di Lebak ya. Lebah, iya. Itu Expa bukan sih? Iya. Ceritanya Om Idam atau Om Aceh ada yang paham nggak waktu itu? Kira-kira. Yang paham itu Om Iman itu. Nah, Om Iman, nanti kita wawancara, mesti wawancara nih Om Iman nih. Om Iman angkatan berapa sih? Om Iman angkatan 94 kan ya? Tempat. Ada kelas. Manggil Om Jabri Om. Oh iya. Berarti besi di telepon ya Om Iman di sini. Kita cek tuh. Oke. Nah, oh, sorry. Jadi kalau ngomong tadi ya, apa kegiatan-kegiatan tadi apa yang sudah dilakukan itu banyak, bahkan memang kita punya apa namanya apa ya marwahnya gitu. Jadi memang kepedulian sosial itu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada bencana ya, itu banjir, itu tanah longsor, itu tsunami, kita turun pasti gitu. Ya, kan? Kita turun. Nah, dengan siapa turun kita bisa dengan kekuatan sendiri, ya kan? Terus tapi nanti kita karena ini kita udah satu apa ya sama dengan apa ya alumni gitu ya. Iya. Kita juga galang biasanya bersama mereka gitu. Iya, jadi bersama-sama juga dengan Iya. ikatan alumni gitu Iya, ya. iya. Karena kan itu lebih organisasi yang udah kita sepakati bersama gitu. Betul. Tapi ini memang cikal bakalnya Expa tuh kapan sih? Tahun berapa? Mau dicoba Yang paling Kalau saya cerita mengenai Expa, itu awal mulanya memang kita kan dari Kuapala
kita di Kuapala, ya kita dalam satu hobi pecinta halaman seperti itu. Terus, nah kita ini punya ikatan yang kuat di dalam hal pecinta halaman. Terus gitu lulus, kita nih sebenarnya mau kemana gitu loh. Tahun berapa tuh Om? Itu tahun 81 ya. 81. Tahun 81. Terus kita lulus, gimana kalau kita bentuk nih? Nah, Om Boni kan 82. Berarti tokoh-tokoh yang lain selain teman-teman Om Boni siapa aja tuh? Dulu tokohnya tuh almarhum Danar, almarhum Bambang Ragil, Oke. saya pribadi. Nah, terus satu lagi ada satu dari luar, namanya Om Edi. Dari luar? Oh. STM Karya Guna tuh. Jadi Iya, dari tetangga. Dia tuh komitnya besar sekali terhadap Expa. Awal mulai terbentuknya itu seperti itu. Nah, jadi kita berpikir seperti ini. Gimana kalau misal kita udah lulus, nanti kan kita lulus, kita bersatu kembali dalam satu hobi, dalam satu kegiatan seperti itu. Terus kedepannya lagi untuk anak-anak kita, gimana kalau kita camping nanti kita ajak keluarga seperti itu. Nah, karena masalahnya di sini kita bukannya kurang percaya dengan kegiatan keluarga atau anak-anak kita ya, dalam hal pencinta alam atau lainnya. Tapi kan lebih baiknya kita sendiri gitu loh, yang koordinir mereka. Jadi pihak keluarga kalau misalnya taruhlah dalam hal ini Expo memang banyak ya, yang dari cavingnya, bidang caving seperti almarhum Irfan, terus saya pribadi. Terus ada juga rock climbingnya, itu ada Om Maman, dia dulu ketua Panjat Tebing Asia Pasifik. Ada 85 ya. Betul. Terus ada juga Om Nono, dia spesialisasinya itu memang kalau kita ngadakan di Kuapala itu Om Nono bagian sama Om Maman Panjat Tebing. Kalau untuk camping saya dengan almarhum Irfan, terus ada lagi almarhum Mardian tahun 83 seperti itu. Nah dulu di awal Expa berdiri, banyak dukanya daripada sukanya. Jadi lama ini kita untuk mengumpulkan kita beli alat-alat, kita tuh door to door ke teman-teman. Kita seperti kayak ngemis-ngemis, kita seperti kayak mau beli kermental tali, terus seperti beli ascending, descending tuh buat turun naik tali itu kermental, itu mahal sekali waktu itu harganya, mahal. Terus kita punya inisiatif, gimana kita datengin aja teman-teman, kita door to door, minta perhatian mereka untuk berdonasi, kita ngumpulkan. Alhamdulillah terkumpul itu. Waktu zaman saya Nunu dengan Mardian itu, almarhum Mardian bertiga terkumpul semua untuk beli alat seperti itu. Itu sampai lengkap ya? Lengkap pada waktu itu. Kan kegiatan banyak nih, Om Indo, Om Boni, Om Ajay. Kalau Undi menjalan masing-masing ya, nggak apa-apa, nggak harus barengan. Menurut Om Boni dari semuanya masing-masing, apa sih kegiatan paling terpopuler dari Expa? Kalau menurut gue ini yang paling populer ini. Kalau Om Ajay apa nih kira-kira? Jadi gini, saya bahwa setiap angkatan gitu ya, mungkin pasti kayak ini kegiatan yang paling besar atau yang paling berkesan. Nanti di angkatan yang Boni, di angkatan yang Bidong, ya. Nah saya hampir sama nih karena kita jauh beda ya. Jadi gini, saya nyambung lagi tadi yang Expa itu adalah tadi ya, Boni ceritakan sejarahnya tahun berapa. Nah waktu 2008 kami terpilih jadi pengurus, kita diamanahkan untuk membuat satu akte badan hukum, maka terbitlah di 14 November 2009, saya sampai ingat itu ya. 14 November 2009? Iya. Wow. Namanya jadi PPAL, Perhimpunan Pencinta Alam Lingkungan Expa. Wow. Nah, itu memang jelas kan Expa-nya itu X Pencinta Alam, atau pokoknya Expa aja gitu. Ya. Nah, dari periode itu kegiatan tadi pertanyaan kegiatan yang menarik ya menurut saya, kalau misalnya waktu itu adalah kita buat namanya Green Festival di Cibubur. Ini belum zamannya Green udah bikin Green Festival ya. Wow, milestone-nya jadi pertama bikin akta. Jadi udah established nih ya sebagai badan hukum 2009. Setahun kemudian langsung buat Green Festival. 24 Juli 2010 saya ingat. Itu di Cibubur Green Festival. Itu yang support siapa aja tuh di Green Festival? Nah, Green Festival itu kita
kolaborasi nih, collab, ya kan? Collab, udah ada Bukan collab. itu, kan apa memang gitu, kelompok selalu. Yang lain boleh ngikutin. Makanya teman-teman semua anak 8 yang 8, nyokapnya anak 8, anaknya anak 8, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen di Alumni Smandel Jakarta channel. Lanjut. Jadi kolaborasi antara Expa ya dengan IA dulu, Ikatan Alumni dulu ketua IA itu masih zaman Abdul Aziz ya. Bang Aziz ya. 82. Aziz 82, ketua Expanya dulu adalah Pak Budi, sekjennya saya ya. Indra juga bendaharanya ya sama Baca. Aku padamu. Ya. Nah, untuk apa disebutnya ya? PO kalau di kita ya, di Expo itu kenal PO. PO apa tuh? Project Officer. Oh, oke. Program Ya. itu gitu ya, di festival itu meminum nih dari Wih. Expo-nya ya. Terus dari IA-nya adalah Bang Almarhum Adam. Itu serunya banget begini ya. Sebelum itu acara berlangsung aja, tektok-tektoknya itu sudah hampir tiap minggu, bahkan bisa tiap malam ya. Kita begadang, kadang kita dulu di BTA ya, BTA di tempatnya Bang siapa? BTA? Bang Atan gitu ya, kita meeting di situ, ramai itu ramai karena dari teman kita dari kartu banyak, sebenarnya orang kita juga dari kita juga banyak gitu, ya kan? Itu tektok-tektoknya lama karena belum ada apa kita mau bikin festival itu gitu. Nah di sini yang menarik idenya apa? Nah konsepnya kan yang saya bilang LLP gitu, ya kan? Nah di situ berkembang lah. Kalau cuma LLP aja, ya itu cuma kangen-kangenan aja sih boleh, tapi kan harus ada yang value bisa lebih gitu. Iya. Kalau anak-anak sekarang berfaedah. Berfaedah, ya kan? Nah, itu come up ide dari kita ya kan, dari kita gitu ya. Nah terbentuklah jadi konsepnya LLP gitu ya. Tapi di situ juga ada games permainan, ya. Terus juga ya game-nya gitu ya. Terus family konsepnya, family senang gitu loh. Ini loh yang keren. Jadi kita tuh dari dulu memang udah familiar ya. Nggak suka tuh sendiri-sendiri. Emang familiar. Kerabatannya ada. Ya, jadi ada family tadi ya, terus ada olahraga LLP kan, penanaman pohon juga di situ ada, ya kan, pelepasan ikan, ya kan, bahkan kita sampai dulu mengundang menteri, ya, menteri kehutanan, yaitu Pak sekarang ketua ya Pak Zulkifli Hasan. Teman-teman bisa lihat di situ, ya kan, sampai datang gitu ya. Keren banget itu acara juga setiap jalan tuh ada gamesnya juga. Keluarga dibuatin games, ada yang main bola tangga gitu kan. Tapi pesan-pesannya itu adalah pesan-pesan tentang pedulian pecinta alaman gitu. Dan lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup. Ya kan dibuat seperti itu kita buat seharian ya, hampir ya, seharian. Ada pameran juga, ada pameran ada bazar gitu ya. Dan itu kita blok ya, apa namanya, di Cibubur ya, di Cibubur. Jadi kita ngumpul semua di situ, semua angkatan menarik, pakai baju seragam juga, apa kaos ya, gitu ya. Jadi seru banget kayak ya. Ini itu nggak waktu itu ya? Belum ya? Iya, tapi kan di tahun berapa sih waktu itu ya? 2010 ya. 2010 gitu. Itu menurut saya gitu, itu kegiatan yang saya ikuti yang terbesar karena sekitar, kalau catatan saya karena waktu saya juga ada panitia, ada 700 kepala keluarga, hampir 1.000 orang. Waduh, 700 kepala keluarga. Dia bawa istri, bawa Keren anak, banget sih, bawa Pak. anaknya jadi berapa? Keren banget. Kalau Mas Imam gimana? Tadi kan udah Green Festival ya. keren banget Green Festival 2010. Ya, kalau yang tadi Om Aja cerita ini yang sudah kesini ya, kita sudah berkeluarga ya, dan kita sudah berkeluarga. Yang saya mau bilang, kalau menurut saya populer itu terjadi tahun 88. Jadi nyambung cerita Om Boni. Om Boni waktu itu lagi ngumpulin aset, lagi main masa satu ya. Di tahun 80-an awal. Sampai ke saya 85, 87, alat udah banyak ngumpul. Nah di bawah saya itu 88, mereka bergabung sama yang tadi namanya konon, itu dilatih untuk turun dua. Turun dua. Potoli. Jadi mungkin saya nggak paham. Mungkin satu mereka yang saat itu serius di bidang perputaran itu ya Papala. Ya tentu Papala bisa seperti karena di bidang kita ada expo gitu. Jadi
ngomongin ngumpulin alat satu, kan sedikit kan, Iya. susah kan, Iya. susah nih. Zaman susah ini ya. Nah, sampai di puasa kita bisa turun 2. Zaman itu udah keren banget. SMA loh, soalnya level SMA tahun 88 bisa turun 2, itu mantap. di bawah, di atas 2 meter gua. Di mana? Gua masih belum. Si Ulo masih gajah ya? Ciampea Bogor. Bogor dulu. Itu lumayan, itu salah satu achievement kita itu tentunya berkat dari Esa. Legacy Romboni ya, legacy-nya. Itu mungkin yang dari saya Yang paling populer ya. Populer ya, saat itu ya. Thank you Om Idom. Kalau Om Loni, apa nih yang paling populer menurut Om Loni? Kalau saya sih dibilang populer, tentunya banyak penggemarnya ya. Iya. Ada penggemarnya gitu banyak. Itu sebenarnya ya seperti kayak Kevin dulu, zaman Kevin itu kan yang ngadakan apa Kevin itu Norman Edwin sama Dr. Ko. Dia ikut pelatihan di Perancis, pulang dari Perancis, terus kemudian buka apa kursus Kevin gitu. Nah gitu buka kursus Kevin, saya dengan Irfan Al-Maulani angkatan 82 juga menurunkan kepada anak-anak swapala dan juga pada anak-anak ESPA yang lebih junior ya. Itu keren banget maksudnya dalam arti kata kita ini masuk ke dalam gua yang berbagai macam tantangan seperti misalnya kita tuh turun masuknya tuh 1 badan bawah, tapi gitu pas turun sampai bawah itu luasnya JHCC. Iya. Serius? Ada yang seperti itu. Itu ajaib sih. Iya. Makanya kali Itu kedalamannya juga sampai 100 meter lebih. Tapi aman kan? Aman. Kita memang di sini udah seperti punya alat-alat yang membuat kita safety gitu loh. Dapat seperti itu. Nah terus juga dalam hal panjat tebing kita juga pernah kerjasama waktu di tebing 125 dengan anak-anak skyders seperti kayak Bang Maman di sini, terus Bang Denny di sini gitu. Saya nunggu dengan almarhum Ardian itu kita di tebing 125 buat jalur baru di sana. Kita Nah, terus dari situ juga Bang Maman itu juga kebetulan waktu itu dia ketua panjat tebing FPTI ya, Asia Pacific. FTPI, Federasi Panjat Tebing Indonesia. Indonesia dulu. Dan dari Indonesia terus baru ke Asia Pasifik dia. Ya, prestasinya. Aku tuh sebenarnya mohon maaf nih terlebih dahulu. Dan tadi kan keren, hebat dan achievement gitu ya. Kira-kira pernah nggak sih ada insiden kepecinta alaman yang bisa di-share? Iya, yang expa. Atau apa ya? Iya. Tentu saat saya masih sekolah dulu, zamannya beliau ini menerapkan kepada kita agak keras mengenai ini. Jadi safety Safety first. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, insya Allah sampai ke belakang lagi teman-teman Puapala nggak akan ada itu. Kalau mungkin nggak ada kelas itu ada pernah jatuh gitu. Jadi waktu itu di tahun-tahun 88-87 kita belum punya wall climbing, kita latihan di pohon. Jadi bangga seperti yang bekas-bekasnya. Naik, mobil lewat, kaget, kepleset ya. Mobil lewat, kaget, kepleset. Di pohon. Ya. Itu yang jatuh, kita siapa yang jatuh? Nanti nggak ada Pak nonton kita nanti kita. Teman-teman kalau ada yang tahu, saya udah pernah ngalamin. Di komen dulu. Free climbing, silakan taruh di komen ya di Alumni Sana Jakarta Channel. Tapi safety first ya, itu memang kerennya anak lapan sih ya. Jadi kita tuh memang kalau begini kita harus apa-apa tuh secara keselamatan harus diperhitungkan ya. Jadi bisa dibilang zero incident lah ya. Itu satu hal yang perlu kita syukuri ya untuk Expa. Jadi dari semuanya ini sudah keren banget nih Bang Ida Jabri. Nah, pertanyaannya, kita kan tadi tahun 80-an, tahun 90-an. Kalau kegiatan-kegiatan yang setelah after 2010 deh, setelah tadi Green Festival, kira-kira gaungnya, terus yang senang aktif dan anak-anak 2000-an siapa? SMA 8 itu sama. Bebas ya?
Om Iman ini coba dia beliau. Om Iman itu siapa? Om Iman itu yang ketua Ekspa sekarang. Ekspa sekarang. Itu coba mengajak, merangkul jiwa-jiwa yang masih ada untuk menggantikan kita yang sudah makin kesini gitu ya. Terakhir karena memang pandemi ini jadi masih agak ini ya. Terakhir sih mereka mengadakan latihan di waduk di Jakarta juga, latihan apa namanya perahu gitu ya. Tahun berapa tuh? Baru ini. Baru Itu ini. Cuma memang agak ini karena pandemi ya, itu juga nggak ada ngumpul juga gitu. Iya, iya. Di saat ini kita juga mau berkembang, mau jalan, tapi juga ada kepastian. Tapi ya seperti itu, terbatas lah. Tapi kalau nggak pandemi berarti masih hidup kan? Bener-bener banyak yang masih gabung ya. Ada rasa kangen di situ. Emang kalau di Expo nggak ada senioritas gitu, jadi kan ada keterbatasan ya kan Langsung senior. ya. Kira-kira kalau di Expo tuh anak-anaknya senioritas nggak sih Om Boni? Jadi kan kita agak males gitu ya kalau terlalu senioritas ya. Kalau kita sih sebenarnya dari dulu memang tidak ada batas. Tidak ada Oh batas. gitu. Kita jadi kesamaan dalam hal minatnya, termasuk hobi itu terus dan yang lain-lainnya. Kita nggak ada batas. Tujuannya apa? Ya kita memang menganggap sederajat. Sederajat, maksudnya pakai kata sederajat. Wah lu lebih muda, gue lebih tua. Enggak ada. Nggak ada tuh ya. Kita sama rata. Gitu. Seperti itu. Selama ini memang kelihatannya memang ya asik-asik aja. Asik-asik aja. Kita ngalir aja. Dari angkatan 2000-an. Betul, kita Bahkan ngalir aja. angkatan-angkatan anaknya Om Indom juga masih banyak yang gabung juga di Betul. Expo ya. Memang dalam hal ini yang lebih muda bisa dibilang anak-anak kita. Kayaknya terhadap senior kan udah dianggap memang ada yang orang tuanya, Betul. atau seperti seumuran dengan orang tuanya seperti itu gitu. Nah itu memang kita sengaja justru yang dari seniornya nih merangkul mereka. Jadi seniornya mengikuti nih umuran mereka gitu. Jadi bukan terus dong di sini. Iya, udah terbukti. Amin. Sama-sama. Terbukti. Memang dalam hal ini kita juga nggak merasa dituakan. Yang hasilnya nggak merasa dituakan. Yang Indra bilang, Jabir bilang istilahnya merasa muda terus. Ya betul. Kita nggak merasa tua. Jadi kayak kita seolah masih bersekolah di SMA 8 gitu. Oh. Bukannya alumni. Jadi masih ya. Jadi kalau kayak nilai-nilai apa sih yang pada akhirnya masih ke bawah nih sampai sekarang karena saking kan ngambil jurusannya buah pala ya, bukan IPA IPS. Jadi pasti nilai-nilai yang ke bawah tuh sampai sekarang masih ke bawah tidur. Kita mulai dengan Om aja ini masih aktif di banking. Values-nya, Values-nya tuh apa aja tuh? Values-nya tadi gitu ya. Jadi kita kan kalau misalnya bisa diceritakan kan satu hobi ya. Tapi kita jangan lupa kita punya adat sama adab dan etika. Iya. Yang bisa ditarik kalau bisa ditarik gitu ya. Kita menggunakan asik tuh. Jadi asik dengan asik gitu ya. Nah dari kalau kata asik itu berarti menyenangkan gitu kan. Jadi kita gitu ya. Kalau diri kita udah senang nih, karena kita mumpung udah senang, kegiatan udah senang gitu ya. Apalagi bikin kegiatan yang bisa memberikan kesenangan orang lain, membahagiakan orang lain gitu ya. Selain kita udah bahagia nih, kita bisa pilihnya membahagiakan orang lain. Bakso siapa sih nggak bahagiakan orang lain? Iya benar. Ya kan, kita bikin family camp, kita bahagiakan anaknya, orang tuanya akan bahagia, gitu ya. Di bab itu jambore gitu ya. Kalau jambore itu kan kita fokusnya adalah anak-anaknya, kita buat dia bahagia, orang tuanya juga bahagia, ya. Bakso sudah jelas lah kata orang lain gitu. Nah, itu nilai-nilai tadi selain membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang lain, it's a noble bagi saya gitu. Right, Ya kan, itu value-nya. Jadi values-nya itu ya. Ya kalau dari saya seperti itu. Belum lanjut monggo tuh. Ya Silakan silakan. diminum. Oh. Ya, apa sih masih? Ya lancar ceritanya. Oke, serius loh, keren banget dari tsunami Aceh sampai recently kalau bukan karena pandemi ini juga pasti masih ke waduk, kasih wall climbing, udah nggak tree climbing lagi. Tapi itu keren banget. Hari ini benar-benar happy loh bisa mengetahui jauh lebih dalam mengenai Expa dan value menolong orang. Tahun 2010 aja udah green festival. Sekarang baru sukuk hijau dan lain-lain. Kalau kita udah dari 11 tahun yang lalu, itu keren banget. Kalau
Om Idom kira-kira Values-nya apa sih yang diambil dari Expa ini? Ya kurang lebih similar ya, itu kekeluargaan lah ya. Kekeluargaan yang tidak pasti luas. Mungkin saat ini saya bisa gabung ke Expa. Mungkin satu saat saya bukan ngilang, saya pas lagi ada sesuatu yang senilai, nanti pasti akan gabung lagi dengan Expa. Ya, keluar itu harus punya paling bisa gabung aja di mereka. jadi enak ya, keluarga banyak ya, di Iya. mana-mana ketemu, ternyata Iya. saudara semua ya jadinya. Betul. Keren. Kalau Om Doni gimana? Kalau saya punya pandangan terhadap Expa, manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak kenapa? Kita anggap ini sebagai alumni SMA, kita anggap keluarga. Pada umumnya, khususnya untuk keluarga kita juga, gitu. Jadi keluarga kita dilibatkan kepada kegiatan kekeluargaan SMA 8, alumni SMA 8 pada itu. Ngerti maksudnya? Iya. Nah, jadi dalam hal ini juga saya belajar banyak dari Expa, termasuk dalam hal kepedulian sosial. Maksudnya kita peduli terhadap manusia. Kita nggak pandang dia agamanya apa, terus status sosialnya apa gitu. Karena di sini memang kita bekerja kepedulian sosial yang tadi yang kita sudah bahas seperti tadi. Ya kita ini mengadakan sunatan massal, dan kita nggak berpegang tentang agamanya Islam, Kristen, Buddha atau apa enggak. Kita bekerja terus di sini juga kerjasama di Expa ada, kita punya rasa kerjasama di situ. Kerjasama dalam arti kata ya kita kerjasama dalam hal apa ya? Kesehatan seperti itu. Kerjasama dalam kesehatan maksudnya gini, ada yang sakit kita bantu gitu loh. Terus ada yang alumni SMA 8 yang dokter-dokter ya kita juga minta bantuannya seperti itu. Dan mereka willingness untuk bantu gitu aja ya? Iya, mereka ikhlas. Mereka ikhlas. Iya. Termasuk dalam hal ini ya kita belajar keikhlasan di Expa ini. Oke, Nah, ikhlasan, ikhlasan tuh, catet. Nah, terus gitu di sini juga kita bekerja di Expa tanpa punya pikiran berpolitik atau kita punya pikiran dalam hal untung rugi atau kita punya berpikiran macam-macam ya. Kita bekerja di Expa dengan naluri, dengan naluri dalam arti kata misalnya kita akan melakukan satu kegiatan apa. Nah di situ kita geraknya cepat seperti kayak tsunami di Aceh dulu. Kita dikasih waktu itu kejadian tanggal 24, 26 kita udah berangkat. Jadi waktunya cuma 2 hari. Nah, kalau sekarang nih zaman pandemi pasti ada ya unfortunately pasti ada nih teman-teman Expa yang kena atau saudaranya, orang tuanya, istrinya, suaminya yang kena. Ada kisah-kisah nggak nih dalam 1,5 tahun ke belakang di masa pandemi? Gimana kalau pandemi sih kita pikir ya semua juga ini ya kita pada saat yang bersamaan nih gitu, ya kan? Kita nggak sembarangan sih maksudnya kita kalau kita ya maksud saya kalau ide untuk misalnya ada pandemi kayak gini apa yang mesti kita lakukan kan gitu ya, apakah kita bisa turun gitu ya? Rasanya belum ya karena begini. Ini kan suatu yang cukup sensitif gitu loh, ya kan? Bahkan kita nggak tahu kalau teman kita kenapa nggak bisa cerita gitu loh, ya kan? Jadi kita nggak mau ini juga lah, itu kan program-program kita atau apa kita nggak mau mendahului atau apa gitu ya, karena ekspertis kita juga belum sampai ke situ sih, menurut saya ya, menurut teman-teman gitu ya, karena ekspertis kita bukan di situ. Nah, gini nih, saya mau kasih tahu nih, kalau boleh saya tentukan sedikit ya, Expa itu bergeraknya di apa sih gitu ya aktivitasnya ya. Jadi ada 2 pilar nih. Jadi supaya teman-teman juga tahu gitu ya. Ini di dalam akte kita Expa itu ada 2 pilar. Mungkin nanti yang bisa kerjasama dengan kita kegiatan yang bisa contoh ya. Itu kita punya 2 pilar itu ada di bidang sosial dan di bidang kemanusiaan. Gitu ya. Tadi di bidang sosialnya itu ya salah contohnya kegiatan kita adalah pemeriksaan kesehatan. Ya, terus sunatan massal tadi udah pembangunan sarana dan prasarana umum di pedesaan. Memberikan bantuan korban bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus.
Itu coverage kita tuh untuk di bidang sosial. Yang pilar pertama, pilar kedua itu adalah di bidang kemanusiaan, meliputi kegiatan petualangan alam seperti naik gunung, tadi disebutkan juga ya panjat tebing, penelusuran gua, caving, arung jeram, konservasi alam dan lingkungan, ilmu pengetahuan, pendidikan non formal dan sosial kemasyarakatan, memberikan perlindungan kepada tunawisma juga ada di sini, ya kan? Fakir miskin dan gelandangan, menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, bisa bayangkan, koperasi cukup luas ekspa ini. Bahkan ekspa kalau di ini bisa mendirikan cabang di mana-mana. Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya visinya dulu adalah ekspa, oke, ekspa Jakarta ya udah. Tapi kalau misalnya nanti anak rekan kita yang lulusan SMA 8 juga di Bandung dia mau bikin kegiatan yang sama atau bentuknya copy paste dari kita bisa buat sana dan itu dibenarkan dalam kita gitu. Jadi kita udah pakai seperti itu gitu ya kan, walaupun memang apa namanya nggak semua sih kita bisa sama kan, tapi monggo kalau misalnya teman-teman ada yang kita punya kegiatan ini gitu ya kan, belum punya badan hukum bisa punya sama kita dan ini di dalam legal kita bisa itu. Jadi kalau misalnya kita kan gini, pemeriksaan kesehatan aja itu bukan tanpa berisiko, pemberian obat bukan tanpa berisiko. Di sini ada dokter Aci tahu karena kan nggak sembarangan gitu ya kan. Kita bisa kesehatan kasih obat tidak ada masalah. Nah, kalau udah problem itu dia akan lihat penyelenggaranya siapa gitu, ya kan? Kok kamu berani kita nggak kuat? Kita memang sudah ada secara legal untuk kegiatan perusahaan kesehatan. Nah itu salah satu contoh kegunaannya adalah badan hukum, gitu loh. Itu keren banget ya teman-teman semua. Jangan lupa dituliskan di kolom komen siapa tahu punya ide dan pengen kerjasama dengan Expa. Karena udah jelas, udah nggak gelap lagi ada aktanya. In nature, nothing is perfect and everything is perfect. Salam eksis alumni Mandal.